Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih, alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min afdali masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih Habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di amma ba'd. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'il baiti ajma'in. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab al-imam al-alamah Ahmad bin Husain Asy-Syirbi Abi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi anallaha yaghfir lahuma dzunubahuma wa yarhamuhuma wa yulid darajatihima fil jannah nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumiha fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan DKM Mushola Darussalam beserta seluruh jajaran pengurusnya, bapak-bapak sekalian, jamaah Mushola Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Untuk kali ini insyaallah ini pertemuan yang pertama tentang kajian kitab kita, yaitu kitab Fathul Qoribul Mujib. Jadi ini merupakan syarah dari kitab Ghoyah wa Takrib. Jadi mungkin nanti sebelum memulai tema kajian kita yang pertama, yaitu tentang air sebagai alat bersuci, maka sebagai ta'zim kita kepada penulis kitab ini, mungkin nanti akan sedikit kita bicarakan tentang sosok beliau ini. Siapa Syekh Abu Suja itu? Nanti biar kita ada gambaran, dan juga siapa sosok beliau. Beliau adalah termasuk nanti sebutkan salah satu pengikut madhab Imam Syafi'i. Baik, sebelum kita mulai kajian kita ini, sekali lagi mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah kajian kita dapat berjalan dengan lancar, membawa ilmu yang manfaat, menjadikan keberkahan untuk kita semua dan kita semua yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat afiah, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah. Ala hadiniyah
wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita mulai kajian, mohon nanti yang fotokopi yang ini, yang print-printan jangan sampai hilang kalau bisa untuk pertemuan berikutnya Tat ya. Karena mungkin ini nggak terkejar waktunya, sebagai ada pengantar juga. Jadi ini yang ini jangan sampai hilang untuk pembahasan berikutnya, karena ini agak panjang. Baik, kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu tentang sosok beliau ini, yang ngarang, yang kitabnya kita kaji pada malam hari ini. Jadi beliau ini bernama Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Al-Asfihani kalau dari kata Asfihan berarti orang mana? Isfahan. Isfahan itu mana? Isfahan itu kalau sekarang ada di Iran. Ini jadi sekaligus juga buat motivasi bagi kita bahwa Islam itu memang turun di Arab. Tetapi dalam sejarahnya tokoh-tokoh ulama-ulama besar yang berpengaruh di dunia Islam itu bukan monopoli orang Arab. Justru bisa disebutkan bahwa sebagian besar tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dalam dunia keintelektualan Islam justru bukan orang-orang asli Arab. Contoh yang sederhana ini baru satu, Syekh Ahmad bin Husain bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Beliau adalah orang Isfahan, orang Iran. Lalu contoh yang lain, kita berikan contoh yang paling gampang. Bapak-bapak tahu empat imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Dari keempat imam madhab ini, yang asli tulen Arab hanya satu, yaitu Imam Malik, yang beliau memang asli Arab, penduduk Madinah. Selebihnya dari empat imam madhab itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan bukan asli Arab. Sebagai contoh Imam Abu Hanifah, beliau adalah orang Kufah, Irak. Terus Imam Syafi'i, beliau malah lahir di Gaza, Palestina. Terus apalagi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu malah orang Turkmenistan. Jadi yang murni orang Arab, itu malah hanya Imam Malik. Terus contoh yang lagi coba Bapak sebutkan, ulama-ulama besar yang Bapak pernah dengar. Para ulama hadis misalkan. Coba Bapak sebutkan ulama hadis. Yang pernah Bapak dengar siapa ulama hadis? Imam Bukhari orang mana Pak? Imam Al-Bukhari itu orang Bukhara. Bukhara itu mana? Di Uzbekistan. Imam hadis yang lain siapa coba? Imam Muslim itu orang mana Bapak? Orang Nisabur, orang Iran juga, bukan orang Arab Bapak. Iya kan? Terus lain yang sering kita dengar dalam hadis-hadis itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi orang mana Pak? Imam Tirmizi itu orang Tirmid, sebutannya At-Tirmizi. Tirmiz itu ada di mana Pak? Uzbekistan juga, coba bayangin. Imam Abu Dawud dari mana? Sijistan. Mana Sijistan? Iran juga. Terus Imam Ibnu Majah, Iran. Imam Baihaqi, Iran. Tokoh-tokoh yang besar ini yang paling unik malah ini Bapak. Orang yang ahli tata bahasa Arab, ya kita kalau orang Indonesia ahli bahasa Indonesia itu wajar ya, karena kita orang Indonesia.
Coba bayangin ini sekarang, bayangin aja yang lebih agak dalam tanda petik ironis. Islam turun di Arab, bahasa intelektualnya bahasa Arab, tapi yang ahli sastra Arab sendiri, jagonya ahli sastra Arab itu siapa Bapak? Mulai dari Abul Aswad Ad-Duali dulu, yang peletak pertama ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu. Coba orang mana itu? Abul Aswad Ad-Duali. Abu Aswad Ad-Duali justru orang Kufah, Irak, yang secara ini bukan orang Arab asli sekitar Mekah, Madinah. Terus Imam Sibawayh, namanya dari ketahuan Sibawayh aja pasti bukan orang Arab itu, nggak ada orang Arab bahasanya Sibawayh. Orang mana coba Sibawayh? Orang Iran juga Pak. Nah yang paling lucu, Bapak pernah dengar nggak kitab Alfiyah Ibnu Malik? Ini yang paling banyak dipelajari di pesantren-pesantren, kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu orang mana coba? Orang Al-Andalusi, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Andalusi itu di mana? Spanyol, tuh kan. Jadi justru bukan orang-orang Arab. Itu dari yang segi tata bahasa Arab, yang justru malah mestinya namanya bahasa Arab, ahlinya orang Arab. Tapi faktanya seperti itu. Terus ahli tafsir besar itu Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir Al-Qurtubi. Ya, dan Al-Qurtubi itu di bahasa orang Arab kan nyebut Cordoba itu susah Bapak Ibu. Nyebut Cordoba kalau lidah orang Arab itu susah nyebut Cordoba. Sama kayak orang-orang bule kalau ngomong bahasa Indonesia kan kedengarannya lucu, cadel-cadel gimana gitu. Nah orang Arab itu nyebut Cordoba nggak bisa Bapak Ibu. Nyebut Cordoba itu susah, maka sebutlah Qurtubi. Padahal Qurtubi itu aslinya Cordoba. Cordoba itu di mana? Di Spanyol, lagi-lagi Spanyol. Ahli tafsirnya Al-Maraghi coba. Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi yang sering dibaca juga. Itu juga orang Suriah. Jadi emang begitulah. Jadi ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Terus Ibnu Katsir juga orang Suriah. Abu Az-Zuhaili juga orang Al-Maraghi orang Mesir. Kalau yang Wahbah Az-Zuhaili yang juga pengarang kitab Al-Fiqhul Islam min Adillatil itu juga orang Suriah. Jadi itulah hanya sedikit fakta atau realita yang kemudian motivasi kita bahwa kita yang kebetulan terlahir di Indonesia ya tidak perlu berkecil hati, bahwa keilmuan orang dalam keilmuan dalam Islam itu tidak ditentukan dari mana dia dilahirkan, tapi ditentukan oleh seberapa besar, seberapa sungguh-sungguh dia di dalam belajar. Karena fakta-fakta sejarah sudah membuktikan itu, bahwa orang yang paling berpengaruh dalam dunia Islam sekalipun ternyata justru kebanyakan bukan orang Arab. Jadi kita nggak perlu berkecil hati. Anak-anak kita barangkali nanti akan terlahir dari anak-anak kita ulama-ulama besar yang bisa berpengaruh dalam dunia keislaman. Ya tidak tahu, wallahu a'lam. Semua tergantung. Ya contoh simpel yang sederhana, orang yang hafid Al-Quran. Apakah kalau orang Arab begitu lahir itu hafid Al-Quran gitu Pak? Kan tidak juga. Orang yang hafid Al-Quran adalah orang yang mempunyai kemauan, kesungguhan untuk mempelajari Al-Quran. Jadi Arab hanya tempat turunnya Islam, tapi masalah keilmuan siapapun punya peluang yang sama untuk menjadi seorang muslim yang baik, bahkan menjadi seorang muslim yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia keislaman. Dan kita sudah ditunjukkan, sudah dibuktikan Pak. Dari dulu kita tuh ulama-ulama kita itu menjadi orang-orang yang terkenal Pak. Dari dulu bahkan banyak ulama-ulama kita itu kapasitas keilmuannya yang luar biasa, yang malah diakui oleh seluruh dunia Islam, bahkan menjadi imam Masjidil Haram. Pernah dengar ya Pak ya, Imam Nawawi Al-Bantani dari mana tuh Pak? Dari Banten. Terus Syekh Junaid Al-Batawi dari mana Pak? Dari Betawi. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi dari mana Pak? Dari sebutannya udah kelihatan. Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berarti dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi berarti dari Kalimantan, Sambas. Itu orang-orang luar biasa. Mereka itu dikenal di dunia Islam dengan karya-karyanya yang luar biasa. Apalagi kayak Imam Al-Bantani itu, Imam Nawawi Al-Bantani, karyanya ratusan sampai sekarang masih kita kaji.
di dunia Islam seluruh dunia, misalkan Tanqihul Qaul, Maraqil Ubudiyah dan macam-macam, banyak sekali. Syekh Mahfud At-Tirmasi, dari kata-kata dari belakangnya udah ketahuan Tirmasi, Tirmas Pacitan, Jawa Timur. Nah, itu juga ulama-ulama yang luar biasa. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berarti orang Banjar. Jadi semua itu memberikan pesan, penegasan kepada kita bahwa kita yang terlahir di Indonesia sebagai muslim Indonesia nggak perlu berkecil hati, karena fakta sejarah sudah membuktikan bahwa siapapun kita mempunyai peluang yang sama untuk meraih tempat yang mulia di sisi Allah, bahkan jasa dalam dunia Islam, asal kita bisa memposisikan diri kita dengan sungguh-sungguh dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran kita Islam. Ini termasuk ini kembali tadi ke yang sini, Syekh Abu Suja ini beliau adalah orang Isfahan, Iran aslinya. Jadi keturunan Isfahan, Iran. Ayah beliau dari Isfahan, Iran, tapi beliau sendiri lahir di Basrah, Irak, dan wafat di Madinah. Baik, kita baca pengantar ya dari beliau ini, bagaimana sejarahnya beliau mengarang kitab ini, baru nanti sebagian kita bahas tentang air sebagai alat bersuci. Ini sebagai pengantar karena kurang afdol kalau kita membaca kitabnya, tapi pengantar beliau sendiri tidak kita baca karena beliau yang menulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dan adapun segala puji lillahi itu hanya milik Allah, Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan seluruh alam. Wa sallallahu, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatannya ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, yaitu Muhammad an-nabi, yang menjadi nabi Allah, wa alihi, dan juga atas seluruh keluarga Nabi Muhammad at-tahirin, yang suci, wa sahabatihi, dan atas seluruh sahabat Nabi ajma'ina, secara keseluruhan. Jadi biasa dalam memulai sesuatu kita mengucapkan, membaca bismillah, alhamdulillah, karena itulah yang menjadi prasyarat utama dalam segala yang berkebaikan. Maka semua kita mulai dengan basmalah, hamdalah, kemudian sholawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-qadhi Abu Suja, bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata, al-qadhi Abu Suja. Siapa al-qadhi Abu Suja? Pengarang kitab ini, pengarang kitab Fathul Qoribul Mujib, pengarang kitab Al-Ghayah wa Takrib. Ini kalau yang mensyarahi namanya Syekh Muhammad Abi Qasim Al-Ghazi. Jadi yang pengarang kitab aslinya yang dalamnya matannya itu namanya Abu Suja. Jadi ini hanya di kitab penjelas. Kalau matannya yang ngarang ya beliau nih, Abu Suja asal Iran, yang kemudian disarah oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Nah, dari Al-Ghazi berarti kelahiran Gaza, tapi beliau ini kalau nggak salah seorang ulama yang tinggal di Mesir, kalau nggak salah, Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi. Jadi apa kata Syekh Abu Suja? Qala al-qadhi Abu Suja, yaitu Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani radhiyallahu anhu ta'ala. Jadi apa alasan beliau yang pertama mengarang kitab ini? Sa'alani, telah memintani kepadaku. Siapa yang meminta? Ba'dul asdiqai, sebagian teman-temanku, sebagian relasi-relasiku, sebagian sahabat-sahabatku. Hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Meminta apa kepadaku? An a'mala, supaya aku membuat. Jadi teman-temannya meminta kepada Syekh Abu Suja supaya membuat apa? Mukhtasaron, sebuah kitab yang sangat ringkas. Jadi karena kitab ini Ghayah wa Takrib ini, kalau kitab aslinya Bapak kitabnya kecil, tipis. Tapi nanti kitab ini yang kecil tipis ini disarahin sampai berpuluh-puluh ulama, sehingga menjadi salah satunya ya ini Fathul Qoribul. Tapi di luar ini masih banyak lagi kitab yang merupakan penjelas atau syarah dari Al-Ghayah wa Takrib, itu puluhan, bahkan ada yang dalam bentuk nazam segala. Jadi inilah salah satu bentuk barokah dari kitab ini.
kitab ini dipelajari, bahkan menjadi salah satu kitab wajib di pesantren-pesantren tradisional, Pak. Mungkin hampir kalau Bapak berkunjung ke pesantren-pesantren yang berada di sepanjang jalur Pantura, bahkan mungkin ya dari sepanjang pinggir pantai utara Pulau Jawa itu, Pak, kalau pesantren-pesantren terutama di Jawa Timur, pokoknya pantai tradisional pasti dia mengajarkan kitab ini yang namanya Al-Ghoyah wa Takrib atau Fathul Qarib, syarahnya ini. Bahkan bukannya di Indonesia, Pak, kitab ini dikaji hampir di seluruh dunia Islam. Inilah salah satu barokah dari kitab ini. Mengapa ya? Karena yang ngarang orang zaman dulu itu kalau ngarang emang lillahi ta'ala, Bapak, murni mencari pahala Allah, mencari ridha Allah. Nah, kalau orang sekarang mungkin yang ngarangnya beda, ada yang diharapkan yang lain. Ada mengharap royalti, ada mengharap nama, dapat gelar, apa yang macam-macam lah. Tapi kalau orang zaman dulu kitabnya sudah dikaji, orang itu udah seneng banget. Makanya zaman dulu ingat banget, waktu awal-awal dunia Islam termasuk penerbitan Islam itu nggak ada namanya pertentangan atau klaim hak cipta itu, Bapak. Apa? Karena kalau buku-buku dari Timur Tengah karya ulama-ulama zaman dahulu itu namanya nggak ada royalti. Mereka sudah diperbanyak menjadi berbagai macam bahasa, menjadi cetak sebanyak-banyaknya. Mereka udah senang banget karena mereka lillahi ta'ala, dapat barokahnya ya pahala dari itu. Nggak ada itu mereka dapat royalti atau apa, nggak mengklaim juga mereka royalti. Royalti itu ada ketika masuk di Indonesia dan udah mulai banyak orang-orang yang berkepentingan, maka kemudian terjadi banyak kasus di Indonesia waktu itu ketika mulai dunia buku bagus di tahun 1997 sampai 2010 itu banyak kasus-kasus yang satu buku karena bestseller di Timur Tengah kemudian dicetak dalam berbagai edisi oleh penerbit yang berbeda, maka mereka akhirnya yang penerbit punya modal besar menakut-nakutin penerbit indie bahasanya, penerbit kecil dengan apa, kalau kamu nggak bayar ke saya karena ini hak cipta ada di saya, pura-pura begitu. Jadi kan kalau ngurus hak cipta di luar negeri, di Timur Tengah khususnya, itu gampang dulu, bisa ke penulisnya, bisa penerbitnya. Maka ada buku yang satu itu hak ciptanya banyak dikuasai oleh berbagai penerbit yang berbeda. Pernah tahu buku yang bestseller, sempat bestseller La Tahzan itu, Pak, ya, Ayat Al-Qarni, itu dicetak di Indonesia dalam berbagai versi. Ada yang Don't Be Sad, ada yang La Tahzan, ada yang Jangan Bersedih, dan mereka punya copyright masing-masing. Ada yang ke penerbitnya, ada yang ke penulisnya, ada yang sampai waktu itu kan sempat jadi banyak penerbit yang saling berselisih karena masalah hak cipta, karena di sana emang waktu itu. Tapi kalau yang sekarang nggak tahu, mungkin udah ada hak cipta juga dari awal-awal itu, masa buku-buku yang lama yang nggak pernah ada hak cipta. Jadi ini beliau termasuk ini Syekh Abu Suja itu nggak pernah, Pak, terpikir untuk, apalagi zaman itu ya, royalti, hak cipta itu nggak ada. Motivasinya memang karena teman-temannya meminta, banyak orang yang meminta, beliau menulis kitab ini. Dan insya Allah berkahnya sampai kita bisa belajar kitab ini untuk pengetahuan fikih kita, maka ini menjadi bagus untuk kita. Itulah salah satu wujud keberkahan dari kitab ini. Jadi beliau menulis ini mengapa? Karena sa'alani ba'dul asdiqai, telah meminta kepadaku sebagian sahabat, sebagian teman-teman meminta apa? Na'mala, untuk aku membuat mukhtasaran, sebuah kitab yang ringkas, fil fikhi, di dalam bidang fikih, ala madhabil Imam Syafi'i, yang merujuk pada madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanuhu, fi ghayatil ikhtisar, dalam kitab yang sangat-sangat ringkas, wa nihayatil ijaz, artinya sangat-sangat ringkas. Yaqrubu alal muta'allimi darsu, bisa juga dibaca yaqrubu, bisa yuqarribu yang menjadikan mudah, alal muta'allimi, atas orang-orang yang sedang belajar, apa darsuhu, untuk mempelajarinya. Jadi tujuannya dibikin kitab ini seringkas mungkin, sesimpel mungkin, biar orang-orang yang belajar, terusnya untuk orang yang awal belajar itu menjadi mudah. Bukunya tipis, nggak bertele-tele, maka dibuatlah buku seperti ini. Jadi qarribu alal muta'allimi darsu wa yasulu alal mubtadi' hifdhuhu, dan menjadi mudah juga alal mubtadi' untuk para pemula. Kayak kita ini para pemula yang belajar ini, apa yang mudah, hifdzuhu, untuk menghafalnya. Di buku ini kan nanti disebutkan, apalagi yang Ghoyah wa Takrib itu kan, misalkan
rukun sholat ada berapa, disebutin satu-satu pendek-pendek, intinya aja disebutin. Satu, niat. Dua, takbiratul ihram. Jadi pendek-pendek begitu. Memang sengaja dibikin begitu, tujuannya apa? Ya tadi, yuqarribu alal muta'allimi darsuhu, bagi orang-orang yang sedang belajar itu mudah untuk melajarinya, dan bagi para pemula kayak kita, wa yasulu alal mubtadi apa hifdzuhu, untuk menghafalnya. Wa an uksira fi min taksibat, dan dia juga para teman-temanku itu meminta kepada aku, kepada penulis kitab ini Syekh Abu Suja, an uksira, supaya aku memperbanyak fihi, di dalam kitab ini, minat taksibati, dari berbagai macam bagian-bagian pembahasan, pembagian-pembagian pembahasan, wa khasril khisali, dan juga ketentuan-tentuan tentang hukum. Fa'ajabtuhu, maka kemudian aku menjawab, aku mengabulkan, aku mengiyakan permintaan teman-temanku itu. Tujuanku apa? Taliban. Fa'ajabtu ila zalika, maka kemudian aku menjawab, mengiyakan permintaan itu, taliban, karena mencari lisawabi, terhadap pahala dari Allah. Jadi tujuan Syekh Abu Suja menulis kitab ini yang pertama, rojian taliban lisawab, untuk mencari pahala Allah, rogiban, juga mengharap ilallahi ta'ala, untuk seraya mengharap ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fit taufiqi, untuk mendapatkan pertolongan, lisawabi, untuk meraih kebenaran, kepada kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah, alama, atas segala sesuatu, yang sya'u, yang berkehendak siapa Allah, atas ma qadirun, itu zat yang maha kuasa. Wa bi ibadihi, dan sesungguhnya Allah bi ibadi, dengan terhadap para hambanya, latifun, itu zat yang maha halus, yang maha penyayang, khabirun, lagi zat yang maha waspada. Jadi ini pengantar dari Syekh Abu Suja, sedikit pengantar kita dari Syekh Abu Suja, dan juga tadi sedikit motivasi buat kita. Sekali lagi, kita tidak perlu berkecil hati. Kita yang terlahir di Indonesia tidak perlu berputus asa atau berkecil hati bahwa tidak mungkin putra-putri kita atau siapapun dari kita yang tidak bisa memberikan sumbangsih, karena fakta sudah menunjukkan ulama-ulama besar, pengarang-pengarang hebat, bahkan ilmuwan-ilmuwan hebat pada masa lalu semacam Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, dan macam seperti yang kita sebutkan tadi, mereka juga bukan orang-orang Arab, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina tadi juga, bahkan pengarang peletak ilmu tata bahasa Arab, mereka justru bukan orang Arab. Jadi kita orang Indonesia tidak perlu berkecil hati, karena para sesepuh kita dulu sudah membuktikan. Tadi kita sebutkan paling tidak ada 9, 8, bahkan 10 lebih ulama-ulama kita yang sudah mendunia, tidak hanya diakui di Indonesia tapi di seluruh dunia. Islam mengakui, kenal siapa Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, siapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Tirmasi, dan masih banyak lagi ulama-ulama kita yang mendunia. Bahkan di Jawa Timur itu ada Pak sekarang namanya kitab, penulis yang masih muda tapi produktif, namanya Ali Wafa. Siapa Ali Wafa? Kiai Ali Wafa namanya, masih muda, baru umurnya di bawah 50, tapi tulisannya sudah luar biasa. Kalau di Kediri juga ada, di Petok Kediri pelosok, namanya Syekh Ahmad Yasin, itu kitabnya juga banyak banget, dan itu diakui oleh dunia. Jadi dari kita juga, dari dulu ulama-ulama kita itu tidak kalah kelas sama dengan ulama-ulama Timur Tengah. Ini pengantar dari kita. Jadi ada mau ditanyakan Pak sebelum kita bahas sedikit tentang air? Nggak ada ya? Lanjut ya, kita lanjut tentang air. Nanti mungkin yang 7 yang pertama dulu, nanti karena ada tanya jawab biasa seperti ini, jadi kalau tanya jawab nanti terkait dengan tema, biar nggak melebar kemana-mana, mohon maaf ya Pak ya. Jadi juga nanti perlu kita sampaikan, karena ini masalah hukum. Seandainya ada yang masih muskil, kita bahas di pertemuan berikutnya, karena hukum tidak perlu dikarang-karang. Nanti kita semua tidak tahu semua secara keseluruhan. Barangkali ada yang nanti terlewat atau kurang pas,
kita bahas di pertemuan berikutnya sambil mencari maroji atau rujukan-rujukan yang menjadi pedoman kita dalam berpatokan beristinbat hukum. Jadi ini yang penting, karena ilmu tidak boleh dikarang-karang apalagi hukum. Jadi kalau memang tidak ketemu ya kita bicarakan di pertemuan berikutnya, tidak harus mesti selesai di hari itu juga. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu air sebagai alat bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu, dan adapun air. Miyahun itu jamak dari al-ma'u, miyahun jamak taksir. Al-miyahu, dan adapun air, allati yang ya juzu boleh, ayasihku yang sah, atadhiru untuk bersuci, biha dengan air, sab'u miyahin, itu ada 7 macam air. Jadi air yang boleh dipergunakan untuk bersuci di poin kedua itu ada 7. Ini yang nanti disebut sebagai air yang mutlak, air yang alami. Ini yang 7 ini boleh dipergunakan untuk alat bersuci. Jadi ada 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang pertama, ma'us sama, yaitu air langit, maksudnya air hujan. An-nazilu minha, artinya air yang turun minha, dari langit, wa al-matar, yaitu air hujan. Jadi air hujan itu mutlak, dia suci dan mensucikan. Ini misalkan ini Bapak lagi punya hadas, hujan gede, kan ada di genteng-genteng turun itu air ngerojok atau dari talang, Bapak wudhu di situ boleh, karena ini ma'us sama, termasuk air yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Bahkan misalkan, mohon maaf, Bapak lagi dalam keadaan junub, tiba-tiba hujan gede, airnya kemerocok besar dari talang, sekalian bernostalgia kita Pak ya. Di Jakarta kan jarang hujan-hujanan. Bapak lagi keluar isengnya nih, biarpun udah tua, kita udah tua, keluar isengnya. Hujan gede, talangnya airnya kenceng, kita pas lagi dalam keadaan hadas besar misalkan, kita langsung mandi di situ, boleh Pak. Nah, malah basah kan, air mengalir kenceng, gede alirannya, rata ke seluruh badan kita, malah lebih gampang. Nah, itu juga boleh. Jadi ma'us sama, itu air yang alami, mutlak, itu boleh untuk bersuci. Jadi yang pertama, air yang bisa kita pergunakan untuk bersuci, untuk hadas kecil maupun hadas besar, yang pertama adalah ma'us sama atau air hujan. Terus yang kedua, yang boleh juga kita pergunakan, jadi dalilnya itu banyak. Kalau kita mau mencari dasar hukumnya, mengapa air langit itu, air hujan itu bisa gunakan untuk bersuci, dalam Al-Quran juga banyak, dalam hadis juga banyak. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, misalkan dalam surat Al-Anfal itu, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Jadi itu dasar hukumnya ada. Wa yunazzilu, dan telah menurunkan Allah alaikum atas kamu, minas sama'i, dari langit, apa, ma'an, terhadap air, liyutahhirakum bih, supaya kalian manusia bisa menjadikan air itu sebagai alat untuk bersuci bagi kalian. Dalam ayat yang lain, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, ada yang begitu juga. Dan telah kami turunkan dari langit itu air yang sangat bersih, yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ini dasarnya bahwa air hujan itu suci dan mensucikan, boleh kita pergunakan untuk bersuci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini yang pertama, air langit. Jadi ada 7. Yang pertama air langit atau air hujan. Terus yang kedua yang boleh kita pakai adalah wa ma'ul bahri, air laut. Air laut biarpun asin, karena dia alami, maka disebut air alami, air mutlak, maka boleh kita pergunakan untuk bersuci. Lain halnya ceritanya, misalkan nanti air yang biasa seember kita kasih garam segayung misalkan menjadi asin, nah itu beda ceritanya. Jadi kalau air yang asli dari laut, biarpun dia asin, itu bisa kita pakai untuk bersuci. Karena itulah
bentuk rahmat dari Allah. Jadi sebenarnya laut itu adalah salah satu rahmat dan karunia yang sangat-sangat besar dari Allah. Bahkan kekayaan terbesar suatu negara sesungguhnya adalah ada di laut, karena di laut itu sumber dayanya luar biasa, mulai dari ikan segala macam, bahkan banyak barang-barang tambang, bahkan juga minyak itu yang sebenarnya terdapat di dasar permukaan laut. Dan dalam hadis dulu disebutkan al-bahru al-hillu at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Jadi kan ini gambaran bahwa laut itu merupakan karunia yang besar dari Allah. At-tahuru ma'uhu. Jadi laut itu airnya mensucikan, suci dan mensucikan. Al-hillu maitatu, bahkan bangkainya pun halal. Ikan, Pak, biarpun bangkai boleh kita makan, Pak. Nah, itu luar biasa karunia Allah yang luar biasa ya laut ini. Maka negara akan kaya kalau bisa mengelola dengan baik sumber daya lautnya. Itu udah memang karunia terbesar Allah sebenarnya, malah justru ada di laut. Al-ma'uhu at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Bangkainya saja halal, Pak. Enggak perlu disembelih, Pak. Ikan itu asal kita masih bisa layak kita makan tanpa disembelih pun kan. Kalau binatang lain, Pak, mohon maaf, kambing, sapi, biarpun dia halal, biarpun dia boleh kita makan, tapi kalau belum disembelih kan tidak boleh dimakan. Tidak disembelih menjadi bangkai, dia menjadi haram. Tapi kan di laut enggak, bangkainya apapun, bangkai binatang yang ada di laut itu halal untuk kita konsumsi. Itu salah satu kemurahan dari Allah. Maka airnya pun dinyatakan oleh syariat sebagai air yang sah untuk bersuci. Inilah luar biasanya laut. Nah, inilah karunia Allah yang luar biasa. Negara yang hebat adalah negara yang mampu mengelola lautnya dengan baik, karena di laut itulah sumber kekayaan terbesar sesungguhnya. Mulai dari sumber daya yang macam-macam sesungguhnya ada di laut. Maka di dalam banyak ayat Al-Quran juga disebutkan tentang kita supaya untuk bisa mengelola, menundukkan laut itu dengan baik, bisa mempelajari memberdayakan dan mengeksplorasi laut itu dengan baik. Jadi ini yang kedua, wa ma'ul bahri, yaitu air laut. Terus yang ketiga, air yang juga bisa pergunakan untuk bersuci adalah ma'un nahri, al-hulu, yaitu air sungai atau air tawar. Jadi sungai, kalau di sini sudah susah sungai ya, sungainya sudah banyak yang tercemar, bau, airnya udah warnanya hitam banget. Tapi kalau kita waktu kecil, kalau kita tinggal di kampung dulu, ini ada yang dari kampung, Pak, ya? Apa orang sini asli semua ini? Yang tahu Ustaz Afton doang dari kampung ini. Jadi kalau di laut, di kampung itu dulu kan, sungai kita ya, Pak, ya, sungai kita itu kan mengalirnya jernih. Kalaupun banjir ya tetap aja agak coklat gitu, tapi itu airnya suci. Maka kita kalau mandi di sungai kan, ingat waktu kecil kita kalau mandi itu udah langsung ke sungai aja, berenang sama teman-teman. Kalau sore bisa asar gitu, janjian sama teman-teman, kita rame-rame mandi di sungai. Dan paling simpel, Pak, mandi di sungai. Seandainya kita punya berhadas besar, itu enak mandi di sungai, tinggal datang ke sungai, kita mandi, istilahnya langsung nyelam di dalam. Kalau orang Jawa bilang selulup, nyelam, udah hilang hadas besar kita. Kita niatin pas nyelam, nabiyatul ghusl rafil hadasil akbar, udah bersih kita. Begitu nongol udah sampai semua, udah basah semua dari ujung kepala, dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, itu gampang, ma'un nahri. Jadi kalau di kampung itu ada sungai, paling praktis kalau kita mandi pas punya hadas kecil, hadas besar, nyelam di sungai, udah beres semua ya. Karena ma'un nahri, air sungai itu termasuk air yang sah untuk kita bersuci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Terus yang keempat,
Yang juga boleh untuk kita pergunakan bersuci adalah wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Kalau sekarang udah agak jarang ini Pak. Sekarang sumurnya udah jet pump semua Pak. Kalau dulu waktu kita di kampung gali tanah itu sampai berapa belas meter atau puluh meter, nah nanti dikasih kayak apa yang kayak selontong yang kayak bulat itu, nanti airnya di situ sampai kalau sumbernya bagus ya air itu sampai ke atas, sampai paling enggak setengah, atau bahkan kalau sumbernya bagus sampai paling atas, hanya bisa kita tangan kita bisa sampai itu. Apalagi kalau musim hujan. Nah air yang dari sumur begini nih Pak, ini bisa kita pakai untuk bersuci. Kalau di sekarang udah susah ya Pak ya. Kalau di daerah perkotaan jangan boro-boro buat sumur Pak ya. Orang buat rumah aja kita dempet-dempetan nih Pak, nggak ada lagi lahan untuk bikin sumur Pak ya. Jadi makanya diakalin sumurnya orang kota pakai jet pump. Kalau di kampung dulu masih ada Pak, saya di kampung itu masih ada sumur yang begitu Pak. Biarpun udah nggak kepake ya. Jadi masih iya Pak, betul. Waktu kecil kita kan nimba gitu Pak ya, digantung di ini dikasih kerekan gitu. Nah itu sumur itu karena dia itu malah dua sekaligus, jadi sumur dalam arti bi'ri sumur itu bisa juga ma'un nahri karena dia ma'ul aini, karena di dalam sumur itu dari bawah memancar mata air. Nah itu jadi ma'ul bi'ri itu termasuk air sumur, itu air yang bisa kita pakai untuk bersuci. Dan kalau biarpun sekarang udah jarang, tapi kan kita jangan membayanginya itu di kota semua Pak ya, semuanya serba ini, tapi orang-orang di kampung masih banyak yang mempraktekkan ini, masih banyak orang yang punya sumur, maka air sumur itu sah untuk bersuci, termasuk air yang mutlak, air yang alami, yang air yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Terus selanjutnya wa ma'ul aini, dan juga airnya mata air. Jadi kalau Bapak misalkan ke daerah pegunungan, kadang-kadang kita tuh pernah kalau pergi ke pegunungan itu kan dari kadang kalau tempat yang tinggi itu di pinggir-pinggirnya itu kan, di pinggir sungai-sungai itu kan ada air yang kalau orang ini dikasih kayak peralon gitu aja, nah itu kan keluar airnya itu dari dataran-dataran tinggi itu, nah airnya jernih banget. Atau dari tanah yang di rempesin gitu, kalau di daerah pegunungan itu akan keluar mata airnya, mata air yang mengalir itu, nah itu boleh kita pakai. Jadi itu juga airnya suci. Jadi mata air yang di pegunungan-pegunungan, atau misalkan musim kemarau, kan sering pernah Pak ya, musim kemarau terus biasanya sungai-sungai itu kan ada kering Pak ya. Nah kering terus kita gali sedikit gitu di sana kan, kalau di kampung-kampung itu kita bikin lubang, nah terus kemudian keluar airnya dari dalam, nah itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah itu namanya ma'ul ain, air yang berasal dari mata air. Terus yang keenam yang boleh juga kita pakai untuk bersuci adalah yang keenam wa ma'us salji, air es. Bukan air es gelondongan itu loh Pak, pas di warung buat es teh gitu. Jadi kalau orang yang tinggal di daerah-daerah kutub itu Pak ya, kayak semacam Eropa Timur itu kan, nah itu kan daratannya, tanahnya malah jarang Pak ya. Jadi daratannya itu banyak kan malah bersalju, banyak es-es yang daratan itu tertutup oleh es. Nah itu ketika esnya itu mencair, nah itu bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya kena panas, ada tetesan air yang berasal dari es itu, salju itu bisa kita pakai juga untuk bersuci. Ini daerah-daerah kutub, misalkan kayak semacam negara-negara Rusia atau negara-negara Eropa yang ada musim tertentu, musim dingin itu, nah itu bisa dipakai ya. Kalau di Indonesia mah adanya salju ada di mana? Baru di gunung Himalaya di Irian ya Pak ya. Itu pun sekarang sudah menipis ya katanya ya, karena pemanasan global. Jadi itu yang salju abadi itu Himalaya kita itu. Nah, Puncak Jaya ya, kalau Himalaya India ya. Nah, Puncak Jaya itu kan ada di Indonesia itu salju. Nah itu bisa Pak dipakai. Jadi air ma'us salji, air es itu termasuk dari bagian air yang boleh
kita pakai untuk bersuci. Dan terus yang terakhir Bapak, yang terakhir adalah wa ma'usal dan ma'ul barodi, yaitu air embun. Nah, embun ini kalau pagi misalkan Bapak mengumpulkan embun itu kita taruh di atas genteng, ataupun yang praktis misalkan di atas rumputan atau dahan-dahan itu ada air embun yang basah di pagi hari, terus Bapak kena, mohon maaf, misalkan najis sedikit gitu di tangan atau apa, terus Bapak gini-gini di rumput atau di pohon-pohonan, di daun-daun itu, nah itu bisa, boleh tuh kita pergunakan untuk membersihkan, itu bisa. Jadi sebelah sini misalkan yang udah kita pakai sini, pindah lagi yang pertama tangan kita gosokin sebelah sini, terus pindah lagi ke sebelah sini, itu udah bisa. Jadi air embun itu termasuk air alami yang bisa kita pakai untuk bersuci. Jadi ini 7 air yang bisa kita pakai untuk bersuci. Yang pertama air hujan, yang pertama, terus kedua air laut, yang ketiga air sungai, air sumur, air dari sumber air atau mata air es, yang keenam atau air salju, yang ketujuh air embun. Nah, ini 7 air yang bisa kita pakai untuk bersuci. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau air embun kalau di mobil kan karena kacanya kotor. Iya. Boleh. Nah. Kecuali tadi kan tahu. Iya. Nah, itu kan yang muskil di situ. Misalkan kan kita kan tidak tahu debu itu di kaca itu pernah kita pakai mobil kemana, kena najis apa enggak. Tapi kalau posisi kaca kita bersih, ya kita nggak apa-apa kita pakai. Teman, masalahnya kalau kaca kita itu misalkan kotor banget, yang kita tidak tahu pergi dari mana, belum kita cuci, apalagi kalau kita pergi dari daerah-daerah yang di situ banyak kotoran, atau misalkan kita pergi ke wilayah, mohon maaf, misalkan di wilayah itu ada yang miara binatang-binatang yang najis, peternakan apa yang najis. Tapi kalau kotor, kalau sekedar kotor sebenarnya nggak apa-apa Pak, bercampur debu itu nggak apa-apa. Yang kita takutkan ada yang itu di bagian dari itu ada yang najis. Nah itu kalau itu kan masih muskil. Jadi kalau kita sesuaikan saja Pak, kalau memang posisi kaca kita itu bersih awalnya, ya kita pakai aja. Kalau sekedar untuk bersuci kotoran dari najis bisa kita pakai begini. Tapi kalau mobil kita kok kayaknya kotor banget, masa kita akan tambah kotor kalau pakai itu juga kan? Nah itu sebenarnya, tapi secara alamiahnya, secara patokan hukumnya sebenarnya air embun itu suci, boleh digunakan untuk bersuci. Ya kita pilah-pilah saja tempat embunnya itu ada di mana. Kalau di tempat yang kotor ya nanti kita tambah kotor, biarpun belum tentu najis. Antara najis dan kotor itu beda ya Pak ya. Antara kotor ya, debu itu kan kotor, tapi kan belum tentu najis. Tapi kalau najis ya nggak boleh kita pakai. Tapi kalau kotor ya belum tentu najis. Jadi bersih, kotor itu belum tentu najis. Tapi kalau najis pasti biasanya kotor dan menjijikan. Tapi gitu. Jadi lihat kondisinya sajalah ya Pak ya. Kalau kaca embun yang di kaca mobil kita. Barang ada yang lain Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, air aqua itu termasuk air yang boleh kita pakai untuk bersuci. Karena dia kan sumbernya juga dari air yang alami, mata air, termasuk boleh bersuci. Lain halnya nanti ketika ini kan kemarin yang banyak ditanyakan juga itu, ketika ini yang juga pernah kita bahas dengan ini kan, air misalkan kita ke kolam renang itu loh Pak. Nah itu kan boleh nggak itu? Air kolam renang itu kan kelihatannya jernih itu, boleh nggak dipakai bersuci itu? Nah itu kuncinya di situ. Air kolam renang itu sebenarnya kan air yang campur macam-macam, bahkan juga kemungkinan ya, biarpun banyak tapi kan ya kita nggak bisa ini. Kalau air udah lebih dari 2 kolah itu nggak najis. Tapi kan kalau dilihat dari baunya yang sudah semacam itu, jadi kan kalau konsepnya kan tidak berbau, berasa dan berwarna. Tapi kalau kolam renang kan sampai warnanya nggak alami, sampai biru banget kan tadi ya, biru. Terus kalau kita rasain juga sudah beda rasa, bau. Jadi kalau bisa
usahakanlah janganlah menggunakan air kolam renang, karena itu kan sudah warnanya beda, baunya juga beda, rasanya juga sudah berbeda. Karena dalam hukum nanti kan illa intaghayyara ta'muhu wa rihuhu wa launuhu. Jadi rasa, warna, dan itunya nanti baunya itu yang sudah berubah. Itu apalagi kalau kecampuran yang najis bisa merubah itu. Bahkan kecampuran barang suci sekalipun kalau warnanya berubah, nanti kita tidak diperkenankan untuk menggunakan untuk bersuci. Apalagi kalau kecampuran tercebur misalkan sesuatu yang najis ke dalam air yang kemudian merubah warna dari air itu, baunya atau apanya, maka itu tidak boleh kita pakai. Nanti lain ceritanya, nanti pembahasan berikutnya, misalkan air yang menggenang dengan sendirinya yang secara alamiah berubah warna. Kalau kolam renang kan bukan alamiah warnanya karena dipakein kapori, tapi kalau misalkan di kampung-kampung itu kan banyak yang kayak parit, kolam atau apa yang karena airnya tidak mengalir, kemudian di situ biasanya kalau air mengendap itu akan apa? Kayak tanaman-tanaman kecil itu apa namanya? Cacar air apa namanya? Ganggang itu yang kecil-kecil kayak yang hijau-hijau itu loh, kecil-kecil. Nah, misalnya kan air itu kalau menggenang nggak mengalir kan ada itunya. Nah, itu boleh. Atau juga nanti misalkan ya, bahkan air tapi yang nanti bisa dipisah gitu, misalkan air ketumpahan minyak. Airnya bersih sebenarnya tapi ketumpahan minyak, tapi kalau minyak kan nggak bisa menyatu dengan air kan. Nah, bisa menggumpal di atas, kita ambil minyaknya itu, airnya nanti boleh kita pakai. Tapi kalau kayak kolam renang itu agak muskil kitanya. Ya karena udah susah ya membedakan itunya, terus baunya juga ini, ya itu malah menurut saya pribadi agak jangan dipakai lah kalau bisa kolam renang, selama masih ada yang lain ya dalam tahapnya. Misalnya kan di kolam renang di pinggir-pinggir juga kan banyak itu kan air-air normalnya. Jadi kalau yang air kolamnya jangan dipakai untuk bersuci karena warna, rasa, dan itunya sudah berbeda, bukan alamiah lagi karena kandungan zat-zat tertentu yang udah dimasukkan ke dalam air kolam. Jadi ini ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Kalau air ceritanya di kampung, Iya Pak. dingin banget. Saya merebus air, mandi, pakai hangat-hangat. Iya betul. Jadi campur air dingin. Bagaimana kalau buat sumur itu nutrien itu yang ada spesial? Ya ini kalau misalkan kalau kita subuh apalagi cuaca dingin. Iya, apalagi pegunungan juga sama Pak ya, dingin banget. Nah, itu gimana kalau kita ngerebus air? Nah, untuk dicampur biar nggak terlalu dingin banget. Nah, itu nanti di pembahasan berikutnya ada namanya air itu namanya al-musammas. Kalau al-musammas itu namanya dipanasin langsung dengan matahari, tapi juga ada yang dipanaskan dengan alat-alat yang terbuat dari tembaga. Jadi kalau hukumnya itu nanti boleh Pak, tapi sekedar makruh. Tapi dalam kondisi yang ini justru malah bagus. Kalau untuk bisa menghindarkan kita dari mengalami hal-hal yang buruk, misalkan suasana cukup ekstrim tinggi, kalau enggak ini malah bisa membahayakan keselamatan kita, aja malah bagus kita angkatan. Jadi hukum itu kan apa? Hukum itu dalam kaidah usul fikih itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi hukum itu selalu menyesuaikan dengan ilat, kondisi atau alasan utama dilakukannya suatu perbuatan. Itu hukum Pak, makanya hukum Islam itu lentur. Sebagai contoh, bangkai itu halal apa haram Bapak? Bangkai. Ayo, bangkai itu halal apa haram? Tidak ada makanan lain. Nah, itu kan secara nas, secara ketentuan hukum, bangkai itu sesuatu yang haram. Tapi dalam kondisi darurat, misalkan kita nggak ada makanan lagi, faman itu rogerobagi walaatin, nah itu kan ada dalam Al-Quran juga. Nah, tapi dalam keadaan yang sangat mendesak, kita misalkan kelaparan, nggak ada lagi makanan, kalau kita nggak makan itu mati. Sesuatu yang asalnya haram bisa menjadi halal, tapi cukup sekedarnya untuk keselamatan diri kita. Jadi bukan dalam kaidah usul fikih juga ada itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi sesuatu yang darurat, sesuatu yang memang dalam kondisi genting itu bisa menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang pada awalnya dilarang, pada awalnya haram. Jadi hukum itu, tujuan hukum syariat Islam kan hifdzun nasl, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, terus hifdzud din. Jadi
Kita itu syariat juga dalam menetapkan hukum memperhatikan itu, menjaga keturunan, menjaga harta kita, menjaga nyawa kita, dan menjaga kelangsungan agama kita. Jadi itu. Ada yang mau ditanya lagi? Ini udah isya bagaimana nih? Iya. Lanjut apa bagaimana ini? Sholatnya nanti kita lanjut dulu apa bagaimana? Apa sholat dulu? Soalnya waktunya lulus maghrib ya begini, sempit. Nah, gimana ini baiknya? Ya ini kalau memang saya sampaikan tadi bulan depan, terus nanti sambil disiapkan aja pertanyaan terkait dengan air ini nanti kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya itu air 7 ini nanti dibagi lagi menjadi 4, yang bawah itu ada tahirun garum mutahhirun, tahirun garum mutahhir, mustakmal, dan air najis, dan terakhir nanti air yang haram, ada air haram. Jadi airnya sebenarnya suci tapi nggak boleh kita pakai karena haram. Airnya sebenarnya suci tapi haram, nggak boleh kita pakai. Misalkan air yang boleh nyolong itu kan haram, karena cara mulainya haram itu jadi haram, nggak boleh kita pakai bersuci. Kita nyolong air orang untuk bersuci nggak boleh. Nah itu termasuk gitu. Nanti ada 5 sebenarnya, tapi dalam kitab ini sengaja disebutkan itu hanya ada 4, tapi sebenarnya ada 5 karena itu udah maklum otomatis kalau yang nyolong kan nggak boleh untuk bersuci untuk ibadah. Air yang nyolong atau air, misalkan air memang udah terbatas, tinggal itunya, udah untuk persediaan air minum, malah kita pakai untuk berwudu, itu malah nggak boleh, malah haram. Jadi cukup sampai di sini barangkali Pak ya. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.